Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat semua yang menyaksikan video ini. Baik, saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai tentang konsep pemasaran. Seperti yang saudara lihat di layar monitor, apakah itu laptop maupun handphone, saudara bisa melihat di sini bahwa ada beberapa penjabaran mengenai tentang apa itu pemasaran. Nah, di sini ada tiga, ada ada yang diambil dari definisi pemasaran itu dari Kotler dan Armstrong itu tahun 2012 mengenai tentang marketing is managing profitable customer relationship, di mana ada juga yang American Marketing Association Kotler Armstrong 2012 membahas mengenai tentang pemasaran itu merupakan proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Di sini maksudnya adalah pemasaran itu adalah sebuah proses. Jadi pemasaran itu bukan sebatas yang di dalam pikiran kita itu jualan, itu bukan. Pemasaran itu adalah proses dari mana produk yang dimulai dari awal dari produk, dari penentuan produk, produksi, terus sampai bagaimana alurnya ke tangan konsumen. Dia adalah proses sosial dan manajerial. Jadi itu adalah manajerial yang dimana banyak pengelolaan di dalamnya, baik itu untuk individu dan kelompok mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan dan inginkan. Selain itu, pemasaran adalah untuk menciptakan suatu value yang dapat menawarkan juga dan secara bebas dapat mempertukarkan yang bernilai dengan pihak lain. Jadi outputnya ketika pemasaran itu sampai, produk yang sampai ke tangan konsumen itu nanti akan mempunyai nilai tambah ketika produk itu sudah jadi dan sampai ke tangan konsumen. Itu secara garis besarnya. Menurut Lamb, Hare, dan McDaniel pada tahun 2001, yang ini di tahun 2001 tetapi diambil pada Kotler Armstrong tahun 2012 mengatakan bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan. Jadi dia adalah proses perencanaan kalau menurut si Lamb, Hare, Daniel, di mana adalah merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep. Jadi konsepnya itu dari pemberian harga, terus melakukan promosi, ini menurutnya si Lem ya. Tapi itu sama aja sih sebenarnya secara keseluruhan. Cuman ini kan dari sudut pandangnya sih para pakar si Lem, Hare, dan Daniel. Promosi, pendistribusian produk. Nah, pendistribusian produk itu dilakukan yang seperti apa, terus konsep dari pelayanannya, dan ide yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan antara perusahaan dan para konsumennya. Jadi outputnya itu adalah untuk menciptakan konsumen antara perusahaan dan konsumennya. Suatu proses konsep pemberian harga, lalu melakukan promosi, bagaimana bentuk pendistribusian, lalu pelayanan apa yang diberikan, ide yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan, apa aja ide-ide yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan, banyak kan strategi yang dilakukan pemasaran agar konsumennya puas dan antara perusahaan dan konsumennya. Terus menurut Terence Asim, pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas bisnis. Jadi pemasaran itu adalah sekumpulan aktivitas bisnis dan organisasi lainnya untuk menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis, perusahaan dan para konsumen. Jadi ada pertukaran nilai, menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis. Jadi menurut sistem ini, pemasaran merupakan ada sekumpulan aktivitas bisnis, yang dimana organisasi lainnya antara satu organisasi A, B, C itu saling berkaitan. Apakah dia pemasok, terus penyalur, distribusi sampai ke tangan konsumen. Jadi kan mereka saling berkaitan. Nah, di situ maksudnya adanya aktivitas bisnis dalam suatu organisasi untuk menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis, perusahaan, dan para konsumennya. Banyak ya sebenarnya kalau yang ingin dibahas mengenai penjelasan tentang apa itu manajemen pemasaran. Terus menurut Kotler dan Keller, ini adalah sebuah seni dan ilmu memilih pasar sasaran. Jadi menurut Keller 2012,
manajemen pemasaran itu adalah sebuah seni ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih. Jadi pemasaran itu adalah suatu bentuk ilmu seni yang dibutuhkan kreativitas, sungguh banyak kreativitas yang harus banyak dimiliki oleh para orang pemasaran sehingga dapat memilih pasar sasaran untuk mereka dapat menentukan pasar sasaran mana yang akan mereka masuki. Lalu mempertahankan serta menumbuhkan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan serta mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Jadi bagaimana konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan serta mengkomunikasikan nilai. Nah, di sini loh ada garis bawahi mengkomunikasikan nilai. Jadi pemasaran itu tidak bisa dilepas dari yang namanya komunikasi. Karena suatu komunikasi itu adalah suatu bentuk jembatan yang menghubungi untuk agar tersampainya maksud si pengirim untuk kepada si penerima. Jadi itu adalah sangat hal penting di dalam suatu pemasaran adanya namanya komunikasi pemasaran. Nah, ini akan dibahas nanti. Mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Menurut Stanton 2005, manajemen pemasaran itu adalah sarana yang didayagunakan oleh bisnis untuk menjalankan konsep pemasaran. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa saja konsep-konsep pemasaran karena semuanya itu saling berkaitan. Terus menurut Cipriansa 2017, itu adalah ilmu dan seni dalam melaksanakan fungsi. Nah, seni lagi dia untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen ya. Perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, serta pengendalian dalam rangka menyampaikan produk dan nilai-nilai. Jadi, untuk menyampaikan produk dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dari pihak produsen kepada konsumen. Jadi, manajemen pemasaran itu adalah suatu bentuk ilmu dan seni dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari, ini bisa dilihat perencanaan, pengorganisasian, yang dia itu nantinya yang nantinya itu dia berfungsi untuk menyampaikan produk dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dari pihak produsen kepada konsumen. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini bisa dilihat di layar monitor kalian semuanya, ada yang namanya konsep inti dalam pemasaran. Jadi kita hanya mengulas ya. Yang saya yakin kalian juga pasti udah paham mengenai tentang konsep inti dalam pemasaran itu apa aja di dalamnya. Ada yang kebutuhan. Kebutuhan itu adalah saraf hidup dasar manusia yang mutlak. Apabila tidak dipenuhi, maka keberlangsungan hidupnya akan terhambat. Yang kedua adalah namanya keinginan. Keinginan ini adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Nah, keinginan ini akan timbul pada saat kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Tetapi nggak begitu juga ya. Kadang ada orang yang merasa lebih bagus keinginan yang dipenuhi baru kebutuhan. Akan tetapi di sini penjelasannya adalah keinginan adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, permintaan. Keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Permintaan itu yang adalah keinginan didukung dengan bayar. Artinya dia potensial dalam membeli suatu produk tersebut. Terus segmentasi. Kegiatan membagi-bagi pasar ke dalam segmen yang berbeda. Nah, ini tidak lepas ya dari namanya segmenting, yaitu pengelompokan pemasaran itu tidak lepas namanya segmentasi. Yaitu kegiatan membagi-bagi pasar dalam segmen yang berbeda-beda. Yang kelima, pasar sasaran. Itu memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Positioning adalah penawaran pasar yang diposisikan di dalam benak konsumen. Jadi positioning itu adalah penawaran pasar yang diposisikan ke dalam benak konsumen. Bagaimana upaya pemasar agar produk yang mereka jual itu bisa mendapatkan posisi di benak pelanggan. Yang ketujuh, penawaran adalah serangkaian keuntungan yang ditawarkan marketer kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi penawaran itu adalah serangkaian keuntungan. Jadi apa sih yang bisa ditawarkan si penjual kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa yang bisa ditawarkan agar pelanggan itu dapat tertarik untuk melakukan pembelian. Merek adalah suatu penawaran dari sumber-sumber yang diketahui. Jadi merek ini adalah merupakan suatu bentuk identitas di dalam suatu produk agar orang dapat mengenal nih produk yang mereka beli, produk yang mereka
akan produk yang mereka jual dan produk yang akan mereka gunakan. Selanjutnya ada namanya marketplace, market space, dan meta market. Ini adalah inti pokok dari pembahasan e-commerce. Marketplace, market space, dan meta market. Marketplace itu bersifat fisik, ada ya dia ya. Itu bisa kita lihat di mana kamar-kamarnya, di mana kotak-kotaknya, di mana kolom-kolomnya. Market space adalah bersifat eh, marketplace itu adalah bersifat fisik. Jadi ada fisiknya gitu. Market space bersifat digital. Dan meta market adalah bersifat komplementer dari barang dan jasa berbagai industri yang relevan. Contohnya adalah automobile, meta market pabrik mobil, dealer mobil, asuransi, dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan meta market. Selanjutnya ada namanya orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran itu meliputi oleh tadi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Konsep produksi lebih menekankan kepada efisiensi yang dimana hemat waktu dan hemat biaya ya biasanya ke dalam konsep produksi. Itu apa upaya yang harus dilakukan oleh orang pemasaran untuk bisa melakukan konsep produksi yang efisien. Terus konsep produk. Jadi dia harus merencanakan apa sih produk yang mereka buat ini, keunggulan dari produk yang mereka bikin ini apa. Terus konsep penjualan adalah agresivitas penjualan dan promosi. Jadi usaha-usaha mereka untuk menjualnya apa aja dan dia harus agresif dalam melakukan promosi. Terus konsep pemasaran yaitu berorientasi kepada pasar. Pasar mana yang akan dia masukin. Konsep pemasaran holistik ini adalah perspektif dan integrasi, yang dimana setiap keliling lingkungannya itu saling berkaitan dan adanya stakeholder yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan pemasaran ini. Selanjutnya, di dalam bauran pemasaran, selanjutnya ada pembahasan mengenai tentang bauran pemasaran. Selanjutnya dalam bauran pemasaran, nah di sini ada kita kalau bauran pemasaran 4P, produk, harga, promosi, dan tempat. Nah di sini seperti yang kalian lihat di layar monitor, produk itu apa saja yang harus diperhatikan, ada yang namanya keragaman produk, ada kualitas yang harus diperhatikan, desain produk, fitur produknya apa aja, dalam produk harus menentukan nama mereknya, terus kemasan produk ini yang dapat menjual produk ini agar unggul akan menciptakan kemasan yang seperti apa, ukurannya sebesar apa, terus layanannya itu layanan produk ini untuk misalnya nih produk handphone. Untuk produk handphone, bentuk pelayanannya itu ada kan yang ada yang langsung dari dari pusat senternya. Misalnya di toko handphone nih, di toko handphone itu ada service centernya. Nah, terus ada layanannya mereka. Jadi kan ada yang langsung beli, ada yang tempat pelayanan untuk reparasinya mereka dan mereka menerima itu dan mereka menyediakan itu. Terus jaminan untuk produk tersebut dan pengembalian apabila garansi ketika produk mereka tidak layak untuk digunakan. Lalu ada harga. Dalam bauran pemasaran, harga ini merupakan bagian dari poin penting yang harus diperhatikan. Harga yang terdaftar, terus bentuk diskon yang diberikan, lalu setelah itu potongan harga. Ini bagian dari harga, terus periode pembayaran. Nah, waktu pembayarannya itu seperti apa? Terus syarat kredit. Jadi ada namanya ketika orang melakukan suatu penjualan, mereka juga memberi pilihan mau kredit atau cash. Nah, jadi juga mereka juga menyediakan itu. Di dalam bauran promosi ada namanya promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Kelima promosi inilah ini yang sangat berkaitan erat dengan komunikasi pemasaran. Sangat berkaitan erat dengan komunikasi pemasaran. Lalu ada tempat. Tempat ini memikirkan juga salurannya bagaimana.
cakupannya bagaimana, apa saja yang menjadi cakupannya mereka, kawasannya mereka, lalu pilihan tempatnya, pilihannya, lokasinya, persediaan, dan transportasi. Itu menjadi indikator-indikator yang mempengaruhi dalam tempat. Selanjutnya, ada yang namanya segmenting, targeting, dan positioning. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalian sudah semester 7 ya. Kalian tahu bahwa di dalam segmenting itu, di dalam STP itu ada namanya segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting itu terbagi atas 4, segmentasi geografi, segmentasi demografi, dan segmentasi psikografi, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografi ini adalah segmentasi yang di mana pengelompokan ini berdasarkan daerah daerah baik itu di pesisir, pegunungan, perkotaan, perdesaan. Ini segmentasi geografis. Sedangkan segmentasi demografis itu adalah berdasarkan usianya, tahap siklus hidup orang itu, terus tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, kelas sosial. Kelas sosial ini masuk ke dalam psikografis ya. Ini salah. Demografis ini kalau dalam dari segi demografis itu ada ras, ada agama. Ini typo ya, sorry. Segmentasi psikografis itu gabungan dari psikologi dan demografis. Jadi sebenarnya kelas sosial ini masuk ke dalam psikografis. Terus status sosial, nah itu masuk ke dalam psikografis. Segmentasi perilaku berdasarkan perilaku konsumen. Jadi sikap, sifat, nah emosional seseorang itu masuk dalam segmentasi perilaku. Oke, baik. Di sini bisa dilihat di layar monitor kalian ada namanya diferensiasi. Diferensiasi ini adalah bagian dari konsep pemasaran, yang dimana kriteria dari dimensi diferensiasi itu diantaranya adalah important. Sepenting apa sih produk yang dihasilkan itu? Apa sih pentingnya menggunakan produk ini? Lalu ada namanya distinctive, yaitu adalah keunikan dari produk kita tuh apa? Itu yang harus kita unggulkan. Apa sih khususnya keunikan dari produk kita? Lalu ada yang namanya superior. Keunggulan dari produk kita tuh apa? Preemptif itu adalah tidak bisa ditiru. Jadi ketika kita membuat suatu produk yang terdiferensiasi, pastikan produk itu sulit untuk ditiru atau bahkan tidak akan bisa ditiru. Affordable artinya terjangkau atau murah. Profitable adalah menguntungkan. Jadi ketika si konsumen menggunakan produk kita, dia akan merasa menguntungkan. Terus Kotler dan Armstrong mendiferensiasikan penawaran itu terbagi atas diferensiasi produk, diferensiasi pelayanan, diferensiasi personal, diferensiasi saluran, dan diferensiasi citra. Jadi produk itu berbeda, pelayanan yang berbeda, personalnya berbeda, salurannya pun berbeda, dan citra dari produk itu harus berbeda ketika kita membuat suatu produk yang berbeda daripada yang lainnya. Nggak boleh sama. Dapat dilihat di sini selanjutnya lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu meliputi lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik. Ini dari segi makro. Tapi dari segi mikro itu terdiri atas perusahaan, pemasok, marketing intermediasi, dan konsumen. Makro ini, nah di sini bisa dilihat makro itu bagian dari lingkungan demografis tadi yang sudah saya jelaskan, lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi pada saat ini, sosial dan budaya itu tergantung dari tempat wilayah, alam juga tergantung pada daerah tersebut, teknologi juga bagaimana kecanggihan teknologi masuk ke dalam suatu daerah, politik hukum yang ada di daerah tersebut juga akan mempengaruhi dalam pemasaran. Lingkungan mikro terdiri dari perusahaan itu sendiri, terus pemasoknya dari mana, marketing intermediasi, yaitu adalah marketing. Oke, kita lanjutkan. Di sini lingkungan mikro terdiri dari perusahaan itu sendiri, adanya pemasok, terus marketing intermediasi artinya kita bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu mempromosikan produk kita, lalu konsumen itu sendiri. Ini adalah bagian dari lingkungan mikro. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin intinya, komunikasi pemasaran terpadu.
Integrated Marketing Communication. Nah, IMC merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya secara efektif kepada pelanggan. Jadi, komunikasi itu semacam urat nadi peredaran darahnya si perusahaan. Jadi, kalau seandainya tidak ada yang namanya komunikasi, bagaimana orang bisa mengenal apa yang kita jual? Bagaimana tersampaikan apa maksud dan tujuan kita? Jadi, ini yang dimaksud dengan IMC. Merupakan strategi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya secara efektif kepada pelanggan. Nah, secara efektifnya itu seperti apa aja? Kita lihat. Komunikasi pemasaran merupakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan teori dari ilmu komunikasi dan ilmu pemasaran. Nah, komunikasi menurut Terence Sim tahun 2010, komunikasi pemasaran adalah mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau klien. Di sini ada garis bawahi bahwa komunikasi pemasaran itu adalah suatu bentuk hal yang harus ditonjolkan. Itu adalah sebuah unsur dari dalam bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran, kalian tahu kan apa aja? 4P-nya, product, price, place, promotion yang tadi dibahas, yang biasanya ada people, process, dan physical evidence. Memfasilitasi terjadinya pertukaran dan menciptakan suatu arti. Jadi, dia itu komunikasi ini ada yang tadi saya bilang, komunikasi itu adalah suatu jembatan untuk terjadinya suatu bentuk pertukaran, menciptakan suatu arti yang jadi itu ketika sampai berarti yang dia sampai maknanya apa yang ingin dia tujukan, yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Komunikasi pemasaran itu adalah bagian dari aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi mengenai tentang produk yang dijual. Bisa dipahami nih ya sampai di sini? Selanjutnya, tujuan komunikasi pemasaran terbagi atas 3, adanya efek kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu dalam benak pelanggan. Jadi kognitif, komunikasi itu menyadarkan dulu bahwa misalnya produk ini penting. Ketika di masa pandemik ini menyadarkan dulu bahwa orang wajib menggunakan masker. Jadi menyadarkan bahwa kalau orang nggak pakai masker akan mudah tersebar oleh virus corona. Efek afektif yaitu memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu yang diharapkan adalah reaksi pembelian dari pelanggan. Jadi adanya setelah kita memberi warning, itu dari kognitif, ada namanya afektif. Jadi komunikasi afektif lebih menyuruh orang itu untuk menggunakan masker gitu. Jadi kan dengan sangat mudahnya lagi ketika orang itu sadar adanya komunikasi untuk mengajak sehingga orang tersebut pasti akan tersadar, akan langsung melakukan adanya reaksi untuk langsung melakukan pembelian. Ya nih aku kalau misalnya nggak menggunakan masker, nanti aku bakalan terkena virus. Nah itu udah ada efek afektif pengaruh di dalam di benak konsumen. Efek konatif atau perilaku yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya. Perilaku yang diharapkan adalah untuk melakukan pembelian ulang. Ketika dia sudah melakukan pembelian, diharapkan dengan adanya komunikasi, adanya efek konatif atau perilaku setelah dia membeli, dia akan melakukan pembelian ulang kembali. Paham ya? Tujuan komunikasi pemasaran ada 4 model hierarki tanggapan audiens. Ada yang namanya AIDA, ada hierarki pengaruh model, ada inovasi adopsi model, ada komunikasi model. Kognitif, tadi yang menyadarkan, butuhnya perhatian kalau dari menurut AIDA. Terus mempengaruhi untuk melakukan minat, lalu ini minat dan keinginan ini masuk ke dalam afektif, yaitu adanya minat lalu mereka berkeinginan untuk melakukan pembelian.
baru mereka melakukan tindakan. Itu kalau untuk AIDA. Kalau untuk model B, adanya kesadaran dulu, lalu pengetahuannya dulu, baru dia menyukai dulu. Jadi lebih kompleks ya tahap-tahapannya. Dia menyukai dulu, lalu dia mencari preferensi apa aja yang produk apa saja yang bisa dibeli atau merek apa saja. Terus mereka harus meyakinkan diri mereka dulu, baru mereka melakukan pembelian. Nah ini macam-macam nih ya hierarki pengaruhnya. Terus ada inovasi adopsi, kesadaran dulu, minat, lalu udah minat dia menilai dulu lah ya atau enggak. Dia mencoba dulu baru dia mengadopsi. Jadi kayak apa misalnya ketika orang ingin membeli, kan sering nih kita lihat di supermarket ada orang mempromosikan varian baru untuk rasa sebuah kopi A, misalnya begitu. Tidak jarang kita melihat adanya para pihak marketingnya itu berada di depan untuk suruh kita coba tuh. Kalau kita minat, lalu kita menilai enak nggak ya, layak nggak ya, gimana enak dibandingkan dengan kopi kita sebelumnya. Terus kita minat memberi penilaian, lalu kita coba nih. Ketika kita coba, ternyata penilaian kita tinggi, menarik, lalu kita baru akan melakukan pembelian, lalu akan mengadopsi. Lalu ada namanya komunikasi model D, itu pemaparan. Kita melihat dulu apa aja kelebihan dari produk itu. Terus kita menerima nggak ya kira-kira dengan pikirannya kita, dengan keyakinannya kita, dengan kebiasaannya kita. Lalu bagaimana dengan tanggapan kita, sadar nggak kita. Terus bagaimana sikap kita, baru adanya bagaimana perhatian kita terhadap yang dia tawarkan, baru adanya perilaku. Ini komunikasi model D. Keempat model tersebut mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, pengaruh, dan perilaku secara berturut-turut. Jadi kognitif dulu, afektif, baru perilaku selanjutnya. Bauran komunikasi pemasaran itu ada namanya periklanan, advertising, promosi penjualan, pemasaran interaktif marketing, pemasaran langsung, penjualan personal, dan hubungan masyarakat. Dan ini nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Ini kalian perlu tahu nih bauran komunikasi pemasaran ya. Ada advertising, iklan, promosi penjualan, pemasaran interaktif marketing, pemasaran langsung, penjualan personal, dan hubungan masyarakat. Ini adalah bagian dari bauran komunikasi pemasaran. Kalau bauran pemasaran menurut si Kotler dan Keller tahun 2017, itu ada periklanan, promosi sama aja, acara dan pengalaman, hubungan kepada masyarakat, pemasaran langsung dan pemasaran interaktif, penjualan personal, dan pemasaran mulut ke mulut, word of mouth. EMC menurut Bond dan Court itu adalah koordinasi seluruh kegiatan promosi, integrated marketing communication. Jadi dia itu saling berkaitan, dia nggak bisa melepas, dia tidak bisa terlepas. Jadi adalah seluruh kegiatan promosi yang terdiri dari media periklanan, direct mail, penjualan personal. Nah, ini ada macam-macamnya yang bisa dilewatin. Promosi penjualan, kegiatan public relation untuk menghasilkan suatu kesatuan pesan promosi yang berfokus pada konsumen. Kalau untuk menurut Kotler dan Keller, YMC ini adalah merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai-nilai tambah suatu rencana yang komprehensif. Maksudnya di sini adalah konsep dari perencanaan, kalau menurut Keller, dia adalah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai-nilai suatu produk tersebut lebih kompleks. Terus menurut American Association dan Advertising, EMC ini adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang menghargai pentingnya nilai tambah dari sebuah perencanaan yang komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi peran-peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi dan menggabungkan semua disiplin untuk menyajikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. Jadi intinya menurut American Association of Advertising ini, dia mengatakan bahwa EMC ini adalah suatu bentuk strategi bagian dari disiplin komunikasi untuk menggabungkan semua disiplin untuk menyajikan kejelasan,
tentang suatu produk, konsistensi dari suatu produk, dan dampak komunikasi yang maksimal yang diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap perusahaan secara langsung. Menurut Priyansa 2017, strategi adalah taktik dan aktivitas pemasaran yang mendorong perusahaan memfokuskan berbagai saluran yang dimilikinya untuk menyampaikan pesan tunggal yang efektif melalui berbagai alat dalam bauran promosi. Ya intinya sama aja, tetap menyampaikan sesuatu kepada si pelanggan. Cuman ini kan mereka kan berbagai dengan sudut pandang analisa penjabaran mereka yang intinya bagaimana itu adalah komunikasi ini adalah aktivitas pemasaran mutlak yang harus ada di dalam bagian pemasaran untuk mendorong perusahaan fokus ke dalam saluran yang dimilikinya untuk menyampaikan pesan. Intinya menyampaikan pesan sampai ke si konsumen yang memanfaatkan bauran-bauran promosinya. Ciri-ciri EMC pertama, mempengaruhi perilaku. Nah, tujuannya untuk menggerakkan orang untuk bertindak. Jadi, EMC itu pasti dia itu mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan. Jadi dia lebih kepada memberi pengaruh. Terus berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Terus kita memprospek, ciri-ciri EMC itu diawali dari pelanggan, calon pelanggan untuk menentukan metode paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Selanjutnya menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak. Jadi adanya orang yang sedang melakukan EMC itu terus mencoba menggunakan suatu bentuk komunikasi kontak yang menghubungkan merek atau perusahaan dengan pelanggan mereka sebagai jalur penyampaian pesan yang potensial. Jadi akan selalu ada usaha yang dilakukan oleh pihak marketing bagaimana terus melakukan hubungan yang berkesinambungan agar EMC mereka itu tetap terus berjalan. Berusaha menciptakan sinergi. Semua elemen komunikasi harus berbicara dengan satu suara. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan utuh, serta membuat konsumen melakukan aksi. Jadi setelah berusaha menciptakan sinergi, jadi intinya tuh berusaha menciptakan sinergi dengan outputnya konsumen tuh harus langsung melakukan aksi. Ciri-ciri EMC itu terus selanjutnya menjalin hubungan. Nah, pembinaan hubungan adalah kunci dari pemasaran modern. Pembinaan hubungan ini adalah kunci dari pemasaran. Jadi tuh bagaimana kita terus menjaga hubungan kita kepada pelanggan agar pelanggan itu tetap setia dengan kita. Jadi tidak bisa terlepas dari yang namanya kayak jadi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya cuma sebatas basa-basi aja tidak. Cuma ada hal lain lagi yang gimana kita bisa menjalin hubungan yang terus kepada si pelanggan agar pelanggan itu tetap setia dan loyal kepada kita. Itu ciri-ciri EMC. Mempengaruhi berawal dari pelanggan, terus menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak, terus lalu menjalin hubungan. Nah, ini bisa kalian lihat referensinya menggunakan Priyansa tahun 2017 menggunakan komunikasi pemasaran terpadu, Kotler dan Keller manajemen pemasaran, edisi 3 jilid 2 dan versen. Dan terima kasih. Oke, baik. Setelah kalian melihat video ini, semoga kalian bisa mengerti penjabaran-penjabaran dari saya dan Ibu Septi. Dan selanjutnya, tunggu tugas dari kita. Oke, ini tugas yang harian sih ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sehat-sehat ya.